Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Deva Maulani dengan NIM 238107078 dari kelas PGMI 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teori kognitif Jean Piaget dalam konteks perkembangan peserta didik. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana cara berpikir anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa? Pasti kalian pernah memperhatikan bahwa anak-anak memiliki cara berpikir yang unik dan berbeda dari orang dewasa. Nah, hal inilah yang menjadi fokus utama dalam teori yang akan kita bahas kali ini. Jean Piaget adalah psikolog Swiss yang lahir pada tahun 1896. Beliau dikenal sebagai bapak psikolog perkembangan kognitif. Piaget menghabiskan hidupnya untuk mengamati bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Teorinya menjadi dasar penting dalam dunia pendidikan hingga saat ini, karena pemahaman tentang bagaimana anak berpikir akan membantu kita sebagai calon guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan. Sekarang, mari kita bahas asumsi dasar Piaget mengenai perkembangan kognitif manusia, khususnya untuk anak. Ada 4 konsep kunci yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama ada skema. Skema adalah struktur mental yang digunakan anak untuk memahami dunia. Bayangkan skema seperti wadah atau folder di otak kita yang berisi informasi tentang berbagai hal. Misalnya, anak memiliki skema tentang anjing yang berisi ciri-ciri seperti berkaki 4, berbulu. Kedua, ada asimilasi. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Ketika anak melihat kucing untuk pertama kali, ia mungkin akan memasukkannya ke dalam skema anjing karena sama-sama berkaki 4 dan berbulu. Ketiga, ada akomodasi. Akomodasi adalah proses mengubah skema untuk menyesuaikan informasi baru. Ketika anak menyadari bahwa kucing berbeda dari anjing karena suaranya meow, bukan maka ia akan membuat skema baru. Yang keempat, ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah proses mencari keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ini adalah mekanisme yang biasa membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada tahap sensori motorik dari lahir sampai 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional 2-7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret 7-11 tahun. Dan yang keempat tahap operasional formal 11 sampai dewasa. Tahap pertama ada sensori motorik dari lahir hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi memahami dunia melalui indera dan gerakan motorik mereka. Mereka belajar dengan cara melihat, mendengar, meraba, dan menggerakkan tubuh. Tahapan sensorik memiliki 6 subtahapan. Yang pertama ada subtahapan skema refleks. Jadi, bayi menggunakan refleks bawaan seperti mengisap dan menggenggam. Yang kedua, ada subtahapan fase reaksi sirkular primer. Jadi, bayi mulai mengulangi tindakan yang menyenangkan. Yang ketiga, ada subtahapan fase reaksi sirkular sekunder. Jadi, bayi mulai mengulangi tindakan yang menghasilkan efek menarik di lingkungan. Yang keempat, ada subtahapan koordinasi skema yang kedua. Jadi, bayi mulai mengombinasikan skema-skema yang berbeda. Yang kelima, ada subtahapan reaksi sirkular tersier. Jadi, bayi bereksperimen dengan cara-cara baru. Dan yang terakhir, ada subtema penggunaan cara-cara baru melalui kombinasi mental. Jadi, bayi mulai dapat memecahkan masalah secara mental. Tahap kedua ada praoperasional 2-7 tahun. Pada periode ini, fungsi yang berkembang adalah fungsi semiotik, yaitu kemampuan untuk menjadikan sebuah benda merepresentasikan benda lain. Anak mulai menggunakan simbol, bahasa, dan bermain pura-pura. Mereka dapat berpikir tentang objek yang tidak ada di depan mata. Namun, pemikiran mereka masih
egosentris dan belum logis. Ketiga, ada operasional konkret 7 hingga 11 tahun. Tahap ini dipersiapkan untuk menghadapi puncak perkembangan kognisi, yaitu operasi. Anak sudah dapat berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Mereka memahami konsep konservasi, klasifikasi, dan urutan. Namun, mereka masih kesulitan dengan pemikiran abstrak. Tahap keempat, ada operasional formal 11 tahun hingga dewasa. Remaja yang sudah mampu menggunakan hasil operasional konkret dapat membuat hipotesis tentang berbagai hubungan logis yang ada. Mereka dapat berpikir secara abstrak, sistematis, dan hipotesis deduktif. Jadi, kita sebagai calon guru SD atau LMI, pemahaman tentang teori Piaget sangat penting. Karena, yang pertama, membantu kita memahami bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan yang harus dilalui secara berurutan. Yang kedua, perkembangan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, anak SD atau MI umumnya berada pada tahap praoperasional dan operasional konkret, sehingga pembelajaran harus menggunakan benda-benda konkret. Yang keempat, kita perlu memberikan pengalaman langsung dan manipulasi objek nyata dalam pembelajaran. Demikian pembahasan saya tentang teori kognitif Jean Piaget. Teori ini memberikan panduan penting bagi kita untuk memahami bagaimana anak-anak berpikir dan belajar pada setiap tahap perkembangannya. Kita sebagai calon pendidik, mari kita terapkan pemahaman ini dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Ingatlah bahwa setiap anak adalah unik dan berkembang sesuai dengan tahapannya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.